how to manage remote workers, gitu ya. Ini kan menjadi topik sebenarnya jadi topik yang hangat sekarang ya, bagaimana cara mengelola karyawan secara remote. Nah, pertama tentu mereka punya capability itu, kemudian mereka menjadi role modelnya. Bagaimana cara mengelola karyawan pada saat bekerja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola performance misalnya. Kemudian mindset dalam melihat sebuah performance. Oke. Pak, kalau kita ngomongin leadership, kita kan ngomongin dengan tim, Pak. Kita ngomongin dengan tim, dengan berhubungan dengan orang, memimpin orang lain gitu kan pada dasarnya. Dalam kondisi seperti ini kan memimpin orang itu lebih sulit, Pak. Tadi kita sempat bicara harus mengambil keputusan, harus beradaptasi. Tapi satu hal aspek yang saya ingin lihat juga adalah ngelola tim. Tim kita ini kan dalam kondisi seperti ini. Tadi Bapak bilang, ketidakpastian, dia was-was mendapatkan berita-berita yang negatif dari luar gitu. Bisa jadi kan motivasinya kan turun, Pak. Terutama kalau kita ngomongin sales, kita ngomongin penjualan, kita ngomongin marketing, kita ngomongin branding, call center juga. Mereka kan mulai mikir-mikir kan, waduh ini gimana nih kayak gini, saya terima komplain dari customer mungkin lebih banyak atau ini. Bagaimana seorang leader bisa memotivasi timnya dengan kondisi seperti ini, Pak? Kalau spesifik kita berbicara leader ya, yang pertama tentunya ya kembali ke tadi kita berbicara bagaimana mengimplementasikan sebuah budaya, itu sebenarnya sama tadi. Itu caranya pertama mereka harus jadi role model dong. Sebenarnya apa saja yang tentunya dari HR nanti bisa fasilitasi, misalnya yang pertama how to manage remote workers, gitu ya. Ini kan menjadi topik sebenarnya jadi topik yang hangat sekarang ya, bagaimana cara mengelola karyawan secara remote. Nah, pertama tentu mereka punya capability itu, kemudian mereka menjadi role modelnya. Bagaimana cara mengelola karyawan pada saat bekerja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola performance misalnya. Kemudian mindset dalam melihat sebuah performance. Mungkin banyak perusahaan leader, ya traditional leaders misalnya, 8 to 5 leaders misalnya. Ya kalau saya lihat kamu jam 8 di situ, jam 5 di situ kamu kerja. Kalau kamu hilang, saya cari kamu kemana. Ya gampang aja. Coba nanti, misalnya nanti ada pendengar kita misalnya nanti kita tanya, kalau bos kamu telepon, pertanyaannya pertama biasanya, di mana? Ada nggak dapat pertanyaan seperti itu? Nah, ini relevan nggak di situasi yang seperti sekarang? Nah, artinya apa? Pada saat mengelola performance, itu tidak lagi kita berbicara jam kerja. Itu tidak lagi berbicara dia di mana, dan jangan kontrol mereka melalui activity-nya. Jadi kontrol mereka melalui deliverables-nya. Kontribusinya, misalnya kalau misalnya kita mungkin ada beberapa leader yang melakukan misalnya daily briefing lah gitu ya. Ya harusnya pertanyaannya kamu kemarin ngapain? Harusnya nggak begitu gitu loh. Ya dia harus fokus apa output kita kemarin, kira-kira apa progres kita kemarin seperti apa, tolong diceritakan. Nah, jadi lebih kepada productivity-nya yang diukur. Nah kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, leader juga harus bisa membangun certain culture bekerja secara remote. Nah, ada beberapa hal yang harus kita sepakati, misalnya. Tadi pertama, salah satunya tentu bagaimana cara mengontrol performance, which is melalui output, bukan melalui activity. Kemudian bagaimana juga kita membangun budaya saling percaya, trust. Bagaimana kalau kita selalu merasa bahwa karyawan kita di rumahnya tidak bekerja, dan kita selalu punya pemikiran seperti itu, akan sangat susah leader untuk membangun motivasi karyawannya, karena karyawan merasa ini bos di polisi terus gitu. Saya ngapain ya? Oh, ini pertanyaannya saya ngapain?
bukan apa yang sudah saya kerjakan gitu loh. Nah, ini juga penting kita sepakati seperti apa aturan mainnya. Nah, kemudian dalam hal berkomunikasi juga. Berkomunikasi dalam situasi yang face to face tentu berbeda kalau dalam berkomunikasi dengan situasi yang seperti sekarang, apalagi 2 bulan lebih tidak tatap muka. Udah lupa kali Pak, muka anak buahnya udah lupa kali Pak. Iya, jangan-jangan udah lupa. Jadi tolong bangun komunikasi yang empatik ke karyawan. Nah, itu bagian dari budaya kerja harus kita bangun. Kemudian juga yang namanya bekerja dari rumah, kadang bos ini lupa waktu gitu loh. Jam 12 siang ngirim invitation untuk meeting lah. Itu kan jam makan gitu. Atau bahkan 12 malam, Pak. Ya, jam 12 malam. Kemudian jam 6 masih kirim meeting. Jam 6 itu kan sudah jam istirahat. Dia bukan berarti karyawan di rumah 24 jam, then you can exploit di rumah. Ya, jangan dieksploitasi gitu. Ya, set aturan main dan respect terhadap aturan main tersebut sehingga karyawan juga merasa termotivasi untuk bekerja. Even though saya di rumah 1 hari, but my boss respect my activity with the family as well, sehingga work-life balance-nya bisa tetap terjaga. Nah, kemudian teknologi. Jadi kita juga lakukan survei secara berkala. During COVID ini, Pak? Yes. Salah satu pertanyaan adalah apa tantangan yang kamu hadapi dalam bekerja dari rumah. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi insight bagi kita dan leader untuk bisa meningkatkan semangat dan motivasi karyawan, termasuk ujungnya nanti ke productivity. Salah satunya yang muncul misalnya teknologi. Nah, apakah kita ikut dengan teknologi? Nah, memang agak sulit kalau kita perusahaan yang tidak menggunakan, misalnya, kalau masih pakai PC gimana kerja di rumah gitu ya. Betul. Ya mungkin, ya memang ada sih kompetitor, misalnya PC-nya dibawa ke rumah. Gitu. Jadi PC kantor dibawa ke rumah, itu banyak yang melakukan. Tetapi akan lebih sulit lah ya. Kemudian koneksi ke internet berarti kan harus pakai LAN. Ya, lebih dibandingkan kalau misalnya sudah pakai laptop. Nah, kesulitan-kesulitan ini sering sekali membuat karyawan capek, kemudian ngapain saya capek-capek kerja gitu, company aja nggak memfasilitasi saya gitu, Pak. Ya, internet susah, ini susah, itu susah gitu. Akhirnya motivasi bisa turun. Kemudian tentunya managing expectations juga dari karyawan. Misalnya apa-apa saja yang harus kita sepakati selama bekerja di rumah, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap, baik itu leader terhadap tim terhadap perusahaan, terhadap responsibility-nya mereka. Nah, ini penting supaya proses bekerja di rumah bisa lancar dan karyawan bisa tetap semangat. Jadi harus clear dari atas apa-apa saja yang harus kita sepakati selama bekerja di rumah, di samping tadi aturan main teknologi, kemudian role model performance segala macam. Berarti Bapak tetap orang yang menganut bahwa memang kerja dari rumah tetap bisa sama produktifnya dengan kerja di kantor? Harusnya seperti itu. Kalau kita bisa terapkan seperti itu, tapi tentunya begini, Ray. Kalau dibilang apakah kita bisa beroperasi for good dari rumah, jawabannya tentu tidak. Jadi harus kombinasi. Balik lagi kayak training tadi ya, kombinasi antara remote dengan offline lah. Ya, karena bagaimanapun kan manusia itu perlu interaksi. Betul. Namanya organisasi, tidak bisa setiap hari lewat virtual terus saja. Gitu, ya. Yes, kemudian dari nature of the job, ada yang high touch roles misalnya, yang memang butuh interaksi tinggi, ada yang tidak. Nah, kita bisa meredefine sebenarnya cara bekerja yang baru, which is itu yang coba kita lakukan sekarang. For sure, kalau di tempat saya, kita tidak akan kembali ke cara bekerja yang kemarin. Kita sudah buat skenario-nya, kita tidak akan pernah kembali seperti itu. Kita mendefine sebuah cara kerja yang baru, sehingga misalnya terjadi situasi terlagi seperti ini, kita dengan gampang shifting.
Wow. Berarti kita juga mesti punya contingency plan kalau ini kejadian lagi gitu, Pak. Yes. Belajar dari Exactly. existing dan what's next gitu. Karena kan banyak organisasi yang istilah katanya either banyak organisasi yang tidak mengantisipasi ini bisa kejadian gitu kan. Ya. Dan dengan memang ini kalau kita dibilang bisa ya, misalnya kamu bertanya bagaimana productivity perusahaan secara keseluruhan dengan bekerja 100% dari rumah. Apakah bisa 100% juga? Jawabannya tidak lah. Mungkin kalau saya bilang kasih rata-rata 80 ke 85%. Selalu ada ruang kosong 15 sampai 20%. Nah, di sini masih bisa terisi kalau misalnya ada interaksi secara langsung. Oke. Thank you banget. Saya belajar banyak banget, Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti setelah kita COVID ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan diskusi lebih lanjut lagi, Pak. I think this will be beneficial for our audience juga. Kita bahas tentang kepemimpinan, kita bahas bagaimana mengelola karyawan, bagaimana menjadi HR yang naik kelas, menjadi business partner yang baik di situasi seperti ini. Again, thank you banget, Pak. Selalu sehat, tetap semangat, Pak. Salam buat teman-teman di FWD. Mudah-mudahan semua effortnya lancar. Siap. Ya, thank you juga, Ray. Salam juga ke teman-teman di MDI. Siap. Alright, makasih.